Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek simulasi sistem industri untuk case 4. Judulnya adalah Simulasi Proses Pemilahan Batu Alam di PT Rainbow Pelangi, Surabaya. Kelompok kami terdiri dari Kristanto Henadi, Michael Yonathan, Christine Leonard, dan Faturrahman Bestari. PT Rainbow Surabaya adalah perusahaan yang menjual berbagai jenis batu alam. Berikut merupakan aliran proses produksinya. Pada proses 1, akan dilakukan proses pemilahan batu yang diawali dengan pengangkutan raw material atau batu yang belum dipilah oleh operator 1. Batu ini berasal dari supplier dan ditaruh di dalam karung dari truk yang nantinya akan dipindahkan ke palet. Input awalnya adalah 1 palet yang sama dengan 20 karung. Jarak dari truk ke palet adalah 1 meter. Pada proses kedua, palet ini akan diangkut menggunakan forklift untuk menuju loading space 1 yang merupakan perhentian pengumpulan palet raw material. Pada proses ketiga, dilakukan pemindahan karung-karung dari palet pada loading space 1 untuk dibawa ke loading space 2 yang merupakan tempat pengumpulan karung raw material untuk menuju mesin penyaring. Pada proses keempat, di loading space 2, karung-karung raw material disobek untuk mengarahkan batu-batu tersebut masuk ke dalam mesin penyaring. Jarak dari tempat penyobekan ke mulut mesin penyaring adalah 0,3 meter. Pada proses kelima, proses penyaringan akan dijalankan. Di proses keenam, karung berisi batu yang sudah melewati proses penyaringan, kemudian ditimbang dan dijahit sesuai jenis dan volume yang berbeda. Di proses ketujuh, setelah dijahit, dari sini karung batu yang ini disusun ke palet yang siap diangkut untuk pengiriman. Dalam simulasi ini, terdapat 9 jenis data yang akan dikumpulkan berdasarkan proses yang dilakukan. Data 1. Pemindahan karung ke satu palet per 20 karung oleh operator 1. Data 2. Waktu pemindahan dengan forklift ke loading space 1 per palet dengan jarak 12 meter. Data 3. Waktu pengangkatan karung dari loading space 1 ke loading space 2 per karung oleh operator 2. Data 4. Waktu penyobekan karung oleh operator 2 per karung. Data 5. Waktu penuangan hingga karung kosong per karung. Data 6. Waktu penyaringan sampai karung terisi per karung oleh mesin penyaring. Data 7. Waktu pemindahan dari mesin penyaring ke timbangan per karung oleh operator 3. Data 8. Waktu penimbangan ditambah waktu penjahitan per karung oleh operator 3. Data terakhir yaitu data 9. Pemindahan karung ke palet per 27 palet oleh operator 3. Dan berikut adalah ke-9 data untuk distribusi fitting dari data yang sudah diberikan. Pada data 1 adalah pemindahan karung ke satu palet per 20 karung oleh operator 1 dengan distribusi gamma untuk nilai alfanya 56,412 dan nilai beta 2,5934. Untuk data kedua yaitu waktu pemindahan dengan forklift ke loading space 1 untuk per palet dengan jarak 12 meter. Distribusinya adalah distribusi beta dengan nilai alfa 95,145, alfa 2 dengan nilai 11,347, dan alfa dengan nilai 95,075 dan beta dengan 56,358. Untuk data ketiga yaitu waktu pengangkatan karung dari loading space 1 hingga loading space 2 untuk per karung yang dilakukan oleh operator kedua. Distribusinya adalah distribusi person 6 dengan nilai alfa 1 222,1, alfa 2 59,43, dan nilai beta 2,2326. Pada data keempat yaitu waktu penyobekan karung oleh operator 2 per karung menggunakan distribusi person 5 dengan nilai alfa 36,219 dan nilai beta 54,024. Pada data kelima yaitu waktu penuangan hingga karung kosong untuk per karung menggunakan distribusi log normal dengan nilai rata-rata 0,46723 dan nilai mu 1,1608. Pada data keenam yaitu waktu penyaringan sampai karung terisi per karung oleh mesin penyaring
menggunakan distribusi triangular dengan nilai M 22,76, nilai A 19,113, dan beta dengan nilai 34,098. Selanjutnya, untuk data ketujuh yaitu waktu pemindahan dari mesin penyaring ke timbangan per karung yang dilakukan oleh operator 3 menggunakan distribusi normal dengan nilai rata-rata 0,27495 dan nilai mu 1,4847. Untuk data ke-8 yaitu waktu penimbangan dan penjahitan per karung oleh operator 3 menggunakan distribusi beta dengan nilai alfa 1 2,7485, alfa 2 6,3049, nilai alfa 7,0424 dan beta 20,355. Untuk data ke-9 yaitu pemindahan karung ke palet per 27 palet oleh operator 3 menggunakan distribusi person 5 dengan nilai alfa 40,972 dan nilai beta 13,564. Sekarang adalah untuk simulasi kondisi awal. Pada simulasi kondisi awal ini terdapat 7 location, yaitu truk, palet 1, loading space 1, loading space 2, mesin penyaringan, mesin penimbangan dan penjahitan, serta palet 2. Dan untuk entity-nya ada total 4, yaitu operator 1, jumlah 1 orang, lalu forklift 1 unit, operator 2 1 orang, dan operator 3 juga 1 orang. Pada proses ini, truk akan mengirimkan muatan yang akan dipindahkan oleh operator 1 menuju palet. Lalu dari palet 1 akan dipindahkan menuju loading space 1 menggunakan forklift. Setelah itu muatan pada loading space 1 akan dipindahkan ke loading space 2 dan mesin penyaringan oleh operator 2. Sedangkan pada mesin penyaringan, operator 2 akan memindahkannya ke mesin penjahitan dan penimbangan. Hingga akhirnya dipindahkan juga ke palet kedua untuk didistribusikan dan dipasarkan. Di sini terdapat beberapa bottleneck yang mengakibatkan output tidak maksimal, yaitu pertama adalah forklift yang rute atau jalurnya tidak lurus, yang rutenya masih berbelok-belok dikarenakan adanya batu atau sampah yang berserakan di jalur untuk forklift tersebut. Selain itu, pada mesin penimbangan dan penjahitan hanya ada 1 unit dan 1 operator saja, sehingga mengakibatkan proses berjalan secara serial sehingga harus menunggu proses tersebut selesai baru bisa dilanjutkan ke palet 2 yang menyebabkan adanya bottlenecking. Lalu, untuk hasil simulasi kondisi awal, yaitu pada location summary, di situ dapat dilihat bahwa mesin penyaringan memiliki rata-rata waktu per entry yang cukup tinggi karena jumlah mesinnya hanya ada 1, sehingga ada bottleneck karena seperti yang saya bilang tadi, mesinnya bekerja secara serial, hanya 1 mesin saja, sehingga harus menunggu hingga kedua proses tersebut selesai baru bisa berlanjut. Untuk resource summary, memiliki utilization untuk operator 2 dan 3 yang sangat tinggi karena mereka harus memindahkan barang yang meliputi 3 lokasi sekaligus, terutama operator 3 yang terkena bottleneck karena harus menunggu agar mesin penjahitan dan penimbangan selesai mengerjakan prosesnya untuk memindahkan muatan ke palet kedua. Dan pada location state untuk single capacity, palet 2 memiliki jumlah waktu idle yang agak besar yaitu 14% karena hanya ada 1 mesin penimbangan dan penjahitan, sehingga harus menunggu prosesnya selesai lebih dahulu juga dan membuat palet 2 menunggu dalam waktu yang lebih lama. Hasil simulasi kondisi awal selanjutnya adalah location state multi capacity. Dari hasilnya dapat dilihat
Untuk mesin penimbangan dan penjahitan, bawah persentase fullnya tinggi, yaitu 78,39%. Karena hal ini disebabkan karena hanya ada satu mesin saja, sehingga selalu terisi penuh sepanjang simulasi. Namun, part occupy-nya rendah karena proses bekerja secara serial. Harus menunggu satu proses selesai, yaitu penimbangan, baru bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penjahitan, yang memakan waktu yang cukup lama. Hasil simulasi selanjutnya adalah entity summary. Dapat terlihat karung finish good memiliki waktu tunggu yang cukup lama karena harus menunggu karung raw terbuka menyelesaikan proses di mesin penyaringan dan memasuki dua proses saat berada di mesin penimbangan dan penjahitan. Setelah dilakukan simulasi kondisi awal, selanjutnya akan dilakukan simulasi kondisi perbaikan. Pada simulasi perbaikan, kini ada penambahan lokasi, yaitu mesin penimbangan dan penjahitan, di mana yang semula hanya berjumlah satu mesin, kini ditambah satu menjadi dua mesin, serta terdapat penambahan satu operator lagi, sehingga pada lokasi penimbangan dan penjahitan memiliki dua operator. Hal ini bertujuan untuk mengurangi bottleneck yang ada dalam proses penjahitan dan penimbangan. Penambahan meja penimbangan dan penjahitan memungkinkan untuk proses bekerja secara serial, sehingga ketika satu mesin rusak atau tidak berfungsi, proses masih tetap bisa dilanjutkan. Pada kondisi awal ini, jalur forklift yang semulanya berkelok-kelok sekarang dibuat lurus untuk membuat forklift bisa berjalan dengan lancar dan memotong waktu perjalanan. Dan pada kondisi akhir ini, separator yang semula berjumlah 4 kini menjadi 5. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa penambahan operator dilakukan pada operator 3 untuk mengoperasikan mesin penimbangan dan penjahitan, sehingga dua mesin tersebut dapat diselesaikan oleh dua operator yang ada. Dari simulasi kondisi akhir, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah location summary. Pada perbaikan, rata-rata waktu per entry di mesin penyaringan sudah berkurang banyak, karena penambahan mesin penjahitan dan penyaringan dan operator yang mempercepat proses yang berlangsung. Nilai utilisasi pun juga berkurang, karena proses tidak hanya dilakukan oleh satu mesin lagi, tetapi dua mesin, sehingga ada pembagian tugas yang mempersingkat waktu. Hasil simulasi selanjutnya adalah research summary. Pada tabel di atas diketahui nilai utilisasi operator 3 yang dari awalnya 100% kini turun drastis menjadi 50-60%. Penambahan satu operator dan satu mesin penimbangan penjahitan memudahkan proses karena tidak dilimpahkan pada satu mesin saja, sehingga bottleneck yang ada bisa dikurangi. Hasil selanjutnya adalah location state single capacity. Pada palet 2 memiliki persentase idle yang turun dari semula 14%. Karena sebelumnya harus menunggu dari satu mesin penimbangan dan penjahitan saja, maka memakan waktu yang cukup lama. Namun pada simulasi perbaikan, karena ada dua mesin, jika satu mesin belum selesai, masih bisa menerima finish good dari mesin yang lain, sehingga bottleneck pun bisa diminimalisir. Hasil simulasi selanjutnya adalah location state multi capacity. Untuk nilai persentase full mesin penimbangan dan penjahitan pun juga berkurang drastis. Dari sebelumnya di kisaran 70%, kini berkurang menjadi rata-rata 39% untuk total 2 mesin. Karena ada 2 mesin, jadi tidak perlu menunggu hingga proses selesai baru bisa menginputkan finish good yang baru lagi. Hasil selanjutnya adalah entity summary. Output yang dihasilkan pun bertambah sekarang menjadi 77,8 palet finish good, di mana satu paletnya berisi 27 karung. Karena tiap jamnya mesin penimbangan dan penjahitan yang
memproses karung raw terbuka dan karung finish good dapat memproses secara paralel atau dua mesin dari yang sebelumnya hanya bisa memproses di satu mesin saja. Selain itu, pada karung raw juga dipindahkan oleh forklift lebih cepat karena perbaikan rute yang jalannya menjadi lurus. Dari analisa perbaikan, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, memperbaiki jalur rute forklift agar jalannya lurus. Yang kedua, menambah 1 buah lokasi, yaitu mesin penimbangan dan penjahitan. Yang ketiga, menambah 1 operator, yaitu operator 3 menjadi 2 orang. Dengan adanya perbaikan di atas, maka bottleneck yang terjadi terutama pada mesin penimbangan dan penjahitan bisa cukup dikurangi, karena sistem berjalan secara paralel pada proses tersebut, dan juga mengurangi resiko kegagalan proses apabila salah satu mesin rusak atau tidak berfungsi, karena masih bisa menggunakan mesin yang lainnya. Sekian dan terima kasih.